Mari kita berdoa. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menghambat kami untuk datang kepadamu. Bahkan waktu, ruang, dan segala sesuatu tidak ada yang menghalangi. Kemungkinan terbesar yang menghalangi kami datang kepadamu adalah diri kami sendiri, Tuhan. Dan hari ini kami mencoba untuk memberanikan diri, memohon kepadamu supaya hikmat marifat sorgawi menguasai seluruh akal budi kami, batin dan roh kami, supaya ketika kami membaca kisah Injil ini, mendengarkan firman-Mu, kami sungguh dimampukan dan berada di dalam situasi dan keadaan yang sama dengan Engkau, ya Yesus, saat Engkau berada di Taman Getsemani. Kami tahu itu tidak mudah, tapi paling tidak kami rindu menghadapi kehidupan ini dengan satu kekuatan yang juga Engkau miliki. Urapi semuanya kami, baik kami yang mendengarkan maupun kami yang memberitakan, oleh Roh Kudus, Roh yang menerangi batin kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bersama-sama memperhatikan Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Lembaga Alkitab memberi judul di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Itulah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang
yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang membedakan saudara kita sekalian dengan Yesus dalam hal berdoa? Setelah kita nyanyi dari lagu-lagu yang ada di sini dan setelah baca teks Alkitab, apa beda Yesus dan kita? Saudara, saya waktu nyanyi lagu tadi, lagu dengan nomor 9, Bila Ku Berdoa, rasanya saya nggak layak nyanyinya. Kenapa saudara? Tiada bimbang dan gentar, tapi saat baca Injil Matius, gentar hatiku rasanya. Saudara, mengapa saya mengawali khotbah ini dengan 2 perbandingan? Karena inilah fakta hidup manusia. Kita sepertinya tidak pernah gentar dalam hidup ini dalam berdoa. Karena memang yang terjadi sebenarnya dalam doa-doa kita jangan-jangan adalah kehendakku semua. Bukan kehendak Tuhan. Ya nggak gentar lah. Bahkan kita cenderung untuk mengatakan kalau apa-apa gagal, kita bahkan mengatakan menghardik Tuhan. Tuhan gimana sih? Gue udah pelayanan nih Tuhan. Tuhan sudah panggil saya menjadi seorang pelayan, ya sudahlah. Tapi yang terjadi apa? Masih kehendakku, kehendakku, kehendakku. Saya bisa memahami pencipta lagu ini barangkali menggambarkan situasi saudara dan saya dalam hal berdoa. Tentu ada maksud yang lain bahwa Yesus sudah melewati kegentarannya sendiri sehingga saudara dan saya bisa tidak gentar dalam berdoa. Dan itu juga yang diimani oleh penulis Ibrani bahwa dengan penuh keberanian aku menghadap tahta kasih karuniamu Tuhan. Namun saudara yang terkasih, kenapa kegentaran bisa datang menjumpai seorang Yesus, anak Yusuf dan Maria? Kenapa kegentaran bisa menghantui seorang yang kita kagumi sebagai tokoh yang luar biasa? Mengapa kegentaran datang di dalam diri yang kita agung-agungkan, bahkan kita ceritakan, bahkan nama itu penuh kuasa? Kenapa kegentaran kok muncul di hati seorang yang sanggup membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan? Kenapa kegentaran datang di hati orang yang betul-betul memberikan jaminan untuk hidup saudara dan saya? Kenapa kegentaran masih datang dari seorang juga yang mengajar kita berdoa? Yesus gentar karena bukan hanya gentar, sedih, pedih, hancur hatinya. Dia tahu akan apa yang dihadapinya dan dia tidak menyangka bahwa itu harus ada di hadapannya, dibentangkan di depan matanya. Ada beban yang hampir meremukkan dan menghancurkan bukan hanya fisiknya, tapi mental dan rohnya. Mengapa juga dia merasa gentar? Karena sebenarnya sudah tidak ada lagi kawan yang akan setia menemaninya. Bahkan cenderung tidak dapat dipercaya, cenderung meninggalkan sama sekali. Saudara, kapan terakhir kali saudara berdoa seperti Yesus?
Tidak etis rasanya saya menyampaikan juga pergumulan batin saya saat nyawa diminta dari diri saya. Dan doa ini menjadi amat persis. Saya bisa mengerti. Kalau ada yang menginginkan kematian saudara, besok hari Senin tanggal 14 jam 10 pagi. Kira-kira apa doa saudara hari ini? Apa doa saudara hari ini? Apa doa saudara hari ini? Saya yakin saudara tidak akan bisa tidur. Saya yakin saudara tidak akan bisa menyelesaikan dan menikmati makan malam yang adalah makanan kesukaan saudara. Saudara juga mungkin sudah tidak lagi ingat nanti Manchester City lawan Liverpool. Saudara juga tidak ingat lagi mau email bahan-bahan kerjaan besok. Saudara juga tidak akan kuat lagi mengetik bahan presentasi besok. Saudara mungkin akan lebih memanggil istri, suami, anak, kakak, adik, orang tua dekat dengan kita. Ma, pa, temani aku. Anak-anak sini, temani papa. Mungkin kita sedang menyembunyikan apa yang akan terjadi pada diri kita besok. Walaupun juga bisa jadi orang-orang di sekitar kita tahu apa yang sedang kita hadapi. Saudara, inilah kepedihan yang dalam. Bahkan bukan hanya soal hidup mati, saudara. Kita tahu bahwa kita di dalam berbisnis punya hutang banyak. Dan kita tahu bahwa nanti kita akan dipecat. Lalu semua hutang-hutang itu akan dibebankan bukan hanya pada saudara, bukan hanya pada perusahaan saudara, tapi juga kepada keturunan-keturunan saudara. Bisa jadi juga kalau itu terjadi menghantui seisi rumah kita. Barangkali bisa juga kita menjadi orang yang putus asa seperti sebuah keluarga di Surabaya mati bersama. Dia bikin minuman yang isinya tinggal menunggu 10 menit setelah meminum. Nak, minum nak. Kita minum sama-sama nak. Dan setelah 10 menit seisi rumah sudah tak bernyawa lagi. Saudara yang terkasih, tetapi belum waktunya kematian itu datang. Dan disinilah doa yang paling luar biasa yang dialami Yesus. Saya selalu kagum kalau ingat PA ini terjadi di pemuda dan di beberapa kelompok-kelompok kecil. Ada permainan kata yang luar biasa. Sekiranya mungkin dan jika tidak mungkin lalu. Saya membahasakan sekiranya mungkin seperti Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora, itu tawar-menawar. Dalam bahasa peperangan, proses peperangan batin sedang terjadi. Pertempuran keinginan pribadi dan keinginan Tuhan sedang diadu. Pergelutan kata hati dengan ketundukan pada Tuhan sedang diperjualbelikan oleh kita. Tawar-menawar antara perencanaan strategi masa depan manusia yang sudah takkan tahu. Kalau saya kerja ini hasilnya pasti begini, kalau saya lakukan ini hasilnya pasti begini. Tetapi ternyata keputusan final tidak akan seperti itu. Sama seperti sepasang anak muda yang sudah merencanakan pernikahannya sampai gedung keluarga undangan juga pendeta. 2 hari sebelum pernikahan pesawat itu meledak dan 1 orang dari yang akan menikah meninggal dunia. Saudara yang terkasih, peperangan ini sebenarnya hari-hari kita jumpai.
Tetapi kadang di level yang paling rendah kita sudah kalah. Oleh karena itu kita berbeda dengan Yesus. Kita tidak pernah gentar berdoa karena hanya keinginan kita yang kita capai, bukan. Di jalanan kota Jakarta, kehendak siapa yang sering terjadi di jalanan kota Jakarta, Bapak Ibu? Kehendak siapa? Kehendak siapa? Tuhan. Oh bukan, kehendak saya. Berat. Urusan mati hidup? Enggak. Urusan cuma biasa, urusan cuma terlambat atau tidak terlambat. Kita kehendak kita yang jalan. Itu. Ya bukan? Urusan antri panjang. Sama saya sudah datang duluan, kenapa kok saya jadi terakhir? Kehendak siapa yang terjadi? Kehendak saya. Bukan kehendak Tuhan. Urusan bisnis akan mendatangani sebuah bisnis yang untungnya A dan B, lalu dengan orang-orang yang kita tahu sesungguhnya penuh dengan tipu muslihat, tapi karena itu menguntungkan, kita tanda tangani. Itu kehendak siapa? Kehendak saya. Ada orang baru senggol mobil kita, lalu kita keluar, kita hajar dengan jab kanan, lalu dia KO. Kehendak siapa? Kehendak saya. Atau sebaliknya, orang itu mengatakan, maaf, maaf, maaf. Masih kita pukul. Kehendak saya. Kehendak Tuhan apa? Kalau pakai bahasa khotbah-khotbah minggu lalu, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kau senggol ban kiri, senggol ban kanan. Kenapa? Susah amat. Kau pecahkan kaca spion kiri, kaca kanan juga pecahkan lah. Kan kurang lebih gitu. Mengampuni. Tapi yang terjadi apa? Enggak. Kalau satu pecah kaca kita, kita pecahkan dua kaca dia. Satu ban mobil kita kempes, kita pecahkan 4 ban mobil dia. Kehendak kita. Dan inilah yang telah dinubuatkan oleh kitab Amsal tentang Yesus. Karena di dalam Yesus sedikit pengetahuan teologi diulang-ulang di sini. Kitab yang digenapi oleh Musa, Elia, dan Yesus di bukit. Yesus itu menggenapi kitab-kitab sastra. Sementara Musa kitab Kejadian sampai Ulangan, dan Elia kitab para nabi. Yesus sedang menggenapi apa yang dikatakan Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Inilah bahasa yang coba digumuli Yesus dalam doanya. Sekiranya mungkin. Masih proses, belum peristiwanya terjadi. Tapi Yesus mempunyai pergumulan yang lain. Di ayat 42, jikalau tidak mungkin lalu. Saya selalu ingat, kalau kata-kata ini digambarkan dengan apa dalam hidup ini, saya hanya ingat, saudara, sebuah renungan dari internet lalu dikirim ke saya. Itu bagaikan seorang prajurit yang akan memasuki daerah musuh, kakinya menginjak pas di atas ranjau. Pas di atas ranjau. Sekiranya tidak mungkin, geser pelan saja, meledak, dan tubuh ini terpecah-pecah, di dalamnya terburai. Tidak ada lagi waktu untuk berpikir. Sekiranya tidak mungkin di dalam bahasa kayu salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan jiwaku. Saudara yang terkasih, dua pergumulan batin manusia ini sesungguhnya ada dalam hidup kita. Ada masanya kita memang sudah tidak bisa ngapa-ngapain dan terpojok.
Tetapi seringkali orang-orang seperti kita adalah orang-orang yang jarang terpojok, tetapi selalu kembali berbalas memojokkan orang lain. Dan disinilah pertaruhan ungkapan kehendakmu jadilah. Lalu seorang teolog mengatakan, kenapa Yesus sampai berdoa itu? Yesus orang Yahudi, saudara. Dia seorang yang paham Taurat Tuhan. Kata kematian di dalam perjanjian lama selalu dihubungkan soal keterpisahan dengan Tuhan. Pemazmur selalu berkata, kalau aku udah mati Tuhan, bagaimana aku dapat memuji Engkau? Kalau aku sudah tidak bernafas lagi, bagaimana aku beria-ria melakukan pekerjaan yang baik untuk dunia ini? Yang ditakuti Yesus, keterpisahan dengan Allah. Oleh karena itu tawar-menawar menjadi luar biasa, karena keterpisahan juga bukan hanya melambangkan keterpisahan dengan Allah, tetapi juga keterpisahan akibat dosa. Itulah yang digambarkan di dalam diri Paulus yang tidak berdosa menjadi dosa. Dosa adalah tembok yang tebal, penghalang perjumpaan dengan Tuhan. Dan perasaan inilah yang digenapi juga oleh Yesus ketika dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan kau tinggalkan. Yesus pun seperti saudara dan saya tidak ingin mengalami keterpisahan dari Tuhan. Tidak ingin. Yesus pun tidak ingin mengalami bahwa kematiannya hanya sia-sia, hanya untuk menebus manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tidak ingin. Dia kalaupun harus melakukannya, dia masih selalu ingin terikat pada Tuhan. Kalaupun aku harus mati bagi banyak orang, Tuhan, aku masih rindu bersama dengan Engkau. Itu juga sapaan yang menghibur bagi seorang penjahat ketika Yesus disalib. Hari ini Kau bersamaku di Firdaus. Karena itu adalah perasaan Yesus sendiri. Kalau dia ditinggalkan Tuhan. Alkitab mengatakan kalau kita mati siapa yang ingat kita lagi? Tidak ada. Bahkan sejak pembasuhan kaki oleh Yesus pun juga gambaran. Dibasuh kakian murid-murid dikatakan, tolong ya, ingat aku, ingat aku. Kita adalah orang-orang yang ingin diingat. Tetapi saudara yang terkasih, walaupun perjuangan batin demikian, Yesus dengan kuat mengatakan, jadilah kehendakmu. Sebuah ungkapan ketundukan luar biasa. Tidak ada lawan lagi dari kata jadilah kehendakmu sebagai bukti penundukan seorang manusia. Tidak ada lagi tandingannya. Tidak ada lagi tawar-menawar yang bisa lebih mahal dibandingkan kalau sudah seseorang berkata, jadilah kehendakmu. Dan ini adalah kata-katanya sendiri. Ketika dia mengajar murid-muridnya berdoa, Bapa kami yang di sorga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus ketika berdoa jadilah kehendakmu di dalam penderitaannya, dia tidak mau kehilangan ajarannya kepada banyak orang. Dalam psikologi, seorang anak betul melihat bisa trauma oleh kata-kata yang disampaikan orang tuanya atau orang dewasa kepada dia. Tapi lebih trauma ketika tingkah laku yang aneh dilihat oleh anak-anak. Terekam. Yesus tidak ingin kepengajaran dia teladan dia hangus, oleh karena dia pun menyerah di dalam urusan cawan ini, di dalam urusan penderitaan ini. Karena dia pernah mengajarkan juga, jadilah kehendakmu kepada banyak orang. Yang kedua, Yesus juga sedang menggenapi misinya sendiri.
Ketika dia dengan luar biasa ngomong pada semua orang, "Hei, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara, Rick Warren dalam bukunya bab pertama bertanya, untuk apa saudara ada di dunia ini? Kasihan orang sekarang. Orang nikah aja bingung. Lu nikah mau ngapain? Nggak tahu. Lu kerja di kantor X, tahu nggak tujuan Tuhan? Nggak tahu. Tujuannya selalu kehendakku, hepeng-hepeng, uang dan uang. Nggak ada orang yang luar biasa menjawab, apa tujuan kerjamu di kantor ini? Memuliakan Tuhan, Pak. Muliakan Tuhan. Saya ingin muliakan Tuhan. Tapi saya nggak boleh nuduh ya. Siapa yang pernah menjawab begitu waktu ditanya wawancara oleh HRD sebuah perusahaan? Ada yang jawab, melakukan kehendak Tuhan. Angkat tangannya. Ada? Ada? Siapa tahu saya salah gitu. Ada? Gak ada. Seandainya saudara dipindahkan dan tahu gajinya lebih tinggi karena pindah kantor toh, lalu berani nggak jawabnya? Saya siap bekerja di sini untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kita jawab gitu, iming-iming tadi gaji besar diturunkan. Kan melakukan kehendak Tuhan. Saya yakin saudara, kita bergumul soal itu. Kenapa menjadi pencobaan yang luar biasa bagi Yesus? Karena dia tahu tujuan hidupnya. Kenapa kita membela dalam hidup? Karena kita kadang tidak tahu apa tujuan hidup kita. Kita nggak tahu. Contoh, tujuan dari rumah ke kantor ngapain? Keluar dari rumah menuju sebuah tempat. Ke kantor kan tujuannya. Ngapain mau sana? Mau kerja kan? Tapi di dalam perjalanan ada apa? Ada masalah. Kita tujuannya kemana? Bukan lagi pekerjaan. Kalau itu adalah kehendak Tuhan bekerja, maka sesungguhnya kita harus konsisten dengan itu. Tapi Yesus bergumul dan mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak. Dan saat paling menyerah dalam diri Yesus, kata-kata dalam doa Bapa kami, dalam ucapannya yang luar biasa di Yohanes 4 ayat 34 itu, serta doanya di Taman Getsemani, juga tidak tanggung-tanggung dia genapi ketika dia berkata, Tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Saudara-saudara, beranikah saudara mempunyai semangat seperti itu? Beranikah saudara memproklamasikan semangat seperti ini di dalam doa-doa kita, dan upah dari doa itu yaitu pekerjaan kita? Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu dalam dunia hidup kita sekarang. Yang paling luar biasa adalah ketika seluruh akal budi manusia, seluruh kehebatan manusia digunakan, kepandaian digunakan untuk merencanakan dan berpikir bahwa semuanya akan baik, maka penyerahan diri dalam kehendak Tuhan membiarkan itu juga bisa diterima saat itu tidak tercapai seturut dengan kehendak kita. Dalam percakapan saya dengan seorang penatua GKI yang lain dalam lingkup Klasis Jakarta 2, setelah kami bercakap 5 orang, yang 3 pulang, kami bercakap berdua. Saya menunggu jemputan istri saya dan dia sedang menunggu istrinya juga lagi latihan paduan suara. Saya ada kata yang suka dari bapak ini, Pak Tohom. Saya pernah dilamar jadi penatua dan 5 kali saya menolak. Tapi kenapa saya menolak? Karena saya masih menggumuli bagaimana istri saya yang sakit lama sekali. Saya harus membiayai anak-anak kuliah.
Dan saya bekerja, belum tentu saya bisa goal, tender-tender, atau kesepakatan-kesepakatan kalaupun saya pergi keluar kota dengan ongkos PP pesawat. Belum tentu di sana jawab ya. Dan saya marah dengan situasi dan kondisi itu. Namun saudara, entah kenapa ketika 11 tahun lewat, sekian tahun lewat, dia lihat dirinya begitu dahsyat. Dan saya suka dengan kata-katanya yang saya jarang dengar, spektakuler. Dia katakan Tuhan itu spektakuler, Pak Tohong, spektakuler. Bos, saya kadang gak suka dipanggil bos mungkin karena saya kalau bicara orang Batak sama orang Batak kebetulan mungkin levelnya lebih tinggi gitu. Tapi dia katakan spektakuler, kenapa? Akhirnya saya berani mengatakan bahwa 11 tahun itu, panjangnya tahun-tahun itu juga kehendak Dia bagi saya. Oh Tuhan, terima kasih. Inspirasi khotbah datang dari Bapak ini lagi toh untuk saya. Saudara, bagian terakhir dari khotbah ini adalah ingin memberanikan dan menantang Bapak ini dengan seluruh akal budi yang luar biasa, dengan kepandaian Bapak Ibu sudah rencanakan yang luar biasa. Maka kehendak Tuhan adalah saat saudara juga menerima, saat semuanya menjadi hancur berantakan. Juga saat kita tahu itu adalah istri dambaan, suami yang didoakan puluhan tahun, tapi setelah menikah dia rasanya tidak cocok. Saudara harus berani mengatakan, Tuhan, itu tetap suamiku di dalam Tuhan, tetap istriku di dalam Tuhan. Jangan ambil kehendak kita sendiri. Cerai. Apabila kita sudah didik anak ini dengan luar biasa, tiba-tiba dia jatuh dan timpang. Setelah kita didik anak ini dengan luar biasa, tiba-tiba ada masalah dan dia buta. Kita harus berani mengatakan, Tuhan, itu kehendak-Mu. Aku menerimanya. Apapun yang akan Kau perbuat dalam hidupku lewat detik ini, entah menyenangkan atau tidak Tuhan, beri saya kekuatan sorgawi untuk menerimanya sebagai kehendak-Mu. Saudara dan saya luar biasa. Jadilah juga pribadi yang luar biasa, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Jangan gentar, karena Yesus sudah mewakili kegentaran kita. Jangan takut, Yesus sudah merengkuh ketakutan kita. Jangan sedih, karena Dia selalu tampung kepedihan dan air mata kita. Jangan marah, karena amarah itu telah dipakukannya di kayu salib. Jangan dendam, karena Dia telah tumpahkannya dengan ungkapan ampunilah mereka. Dan jangan pernah merasa gagal, karena Dia sudah meyakinkan kita sudah selesai. Ayo, hai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan dicintai Tuhan, Anda pasti bisa. Saudara pasti bisa. Dan ketika saudara mengatakan saya pasti bisa dengan kekuatanmu, hari ini malaikat Tuhan akan turun dalam rumah saudara, dalam hati saudara, dan menolong saudara. Tuhan memberkati saudara.